Kalau yoga dulu, yoga. Kalau cuma 3 lah ini kandidat ini dengan cawapresnya, mendukung cawapres atau presidennya? Presidennya lah. Presidennya. Kalau diantara 3 ini, Anies Baswedan, Anies Rashid Baswedan sama siapa itu namanya, Prabowo sama si Ganjar Pranowo, kira-kira pilihannya secara pribadi ya. Oke. Nah, awam saja, awam. Tidak perlu sampai bahas-bahas ke politik, nggak ngerti kita, tetapi Aku nggak ngerti. Pilih mana? Aku Prabowo, Pak. Prabowo ya. Ada alasan atau? Ada mungkin yang ketawa aja ya. Nah, Alasanku karena Prabowo itu orang militer dulu. iya. Jadi Indonesia pasti untuk masalah pengamanan atau pertahanan Indonesia pasti dia Bagus top lah ya. lah. Oke, kalau dari Dito, Kalau aku Anies Anies Rashid Baswedan. Rashid Ada Baswedan. pertimbangan atau enggak ada? Karena dia bagus dalam bahasa kata-kata. Aku suka dia terlalu bicara. Aku suka itu. Iya. Suka aku. Itu menggambarkan orang Indonesia banget itu. Iya, lebih banyak ngomongnya ya. daripada kerjanya. kerjanya. Itu bagus itu. Terus kita pilih. Jadi itu apa ya? Kayak semacam apa ya? Stigma ya, atau gambaran atau branding image-nya ya. Branding image-nya. Ketika kita lihat Prabowo itu militer ya. Tegas dia pasti. Ketika kita lihat Anies, memang saya pun sering juga ngeliat itu lebih pintar kata-kata ya. Itu Bagus branding dia. image-nya. Kita nggak ke politik ini ya. Jangan politik. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri, Anda sendiri? Kalau saya bukan capresnya yang jadi pilihan saya ya, cawapresnya malah atau orangnya ya, yaitu Mahfud MD. Oh, iya, Jadi kemana Mahfud MD, mungkin saya kesana lah pilihannya. Dia jadi misalnya ketua tim pemenangan Prabowo atau dia jadi coba. Gini, tadi kan kita di awal kita bicara soal pemilihan pribadi kita tentang presiden atau cawapres gitu kan. Ya. Mahfud MD ini bagi apa dia di sini? Cawapres. Tim Dia kandidat cawapres juga, kuat dia itu. Cawapres dia. Kuat dia. Sandiaga Uno, Mahfud MD, Puan Maharani, Erlangga, Muhaimin Iskandar yang ketua Muhaimin itu ya? PKB itu kan. PKB. Nah, itu kandidat kuat kandidat itu. Cawapres Mahfud Kandidat MD. cawapres dia masuk itu. Kalau bisa Mahfud MD kandidatnya sama inilah. Dia pasangannya sama Prabowo. Jadi kembali ke saya ya. Kalau saya itu dimanapun dia, misalnya dia itu jadi cawapres Anies, saya akan pilih dia. Dia akan jadi cawapres Prabowo, saya akan pilih Prabowo. Jadi kemana Mahfud MD lah. Karena waktu kemarin itu yang di DPR itu bisa dibilang keji sekali loh. Keji. Wah, itu parah itu mengenai 300 sekian triliun itu. Kita nggak tahu siapa, tapi secara penglihatannya, cara DPR itu Berdebat gitu ya. berdebat dengan Mahfud MD itu kasihan kita. Kayaknya cuma dia sendiri yang membela Indonesia ini. Itulah citra yang digambarkan secara umum ya, ataupun awam, dan pernah juga dibahas oleh beberapa politisi dan pengamat sosial juga ya, seperti Rocky Gerung dan lain sebagainya. Tunggal dia, wah itu dikeroyok betul lah itu. Jadi dan saya suka kata-katanya ya. Kalau Anda bisa ngancam atau ngertak, saya juga ngertak bisa katanya. Wah itu. Orang Medan kali. Iya, Medan kali lah, padahal orang Madura itu ya. Orang Madura dia. Jadi kalau dari yoga, apakah ada perubahan itu? Pilihan gitu. Pilihan kayak gitu. Enggak. Ngeri kok. Kalau pilihan nggak ada. Tapi pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu, tapi aku pengen itu Mahfud MD itu, aku suka Mahfud MD. Apalagi dia bersanding dengan Prabowo. Bersih dia kayaknya. Dia Pasti branding image-nya itu, karena ada ada beberapa hal yang dia lakukan ya. Yang pertama itu dia katanya pernah mengusulkan Golkar itu dibubarkan juga. Iya, dia pernah ngomong itu. Pernah dia juga itu melawan DPR juga. Dia pernah mengatakan kalau seandainya saya menduduki jabatan tertinggi di Indonesia ini, yang saya lakukan adalah menghukum mati koruptor tanpa ada pertimbangan apapun, ada pasal dan lain sebagainya yang bisa melindungi itu. Enggak, putuskan saja gitu. Kira-kira itu
the best sekali lah. Jadi saya nggak berpikir mengenai capresnya ya, mengenai Ganjar nggak peduli. Saya kurang saya kalau dari sisi pilihan yang tiga ini sekarang ini agak-agak aneh ya. Anies Rashid Baswedan masih kurang ya, apalagi yang non muslim kan agak-agak sedikit trauma itu sih Ya, ya kan? trauma dia. Trauma kali. Itu dari sisi yang politik identitas kemarin itu ya. Kalau dari sisi kerjaan terkadang bahasanya agak-agak rumit ya. Orang-orang tertentu kayak yang bisa mengerti kata-katanya itu ya. Tapi Yang Prabowo nggak kurang tahu juga saya apa. Dia adalah seorang orang kaya, dulu dia militer, pergi dia ke Yordania, kurang tahu aku apa itu ya. Jadi secara politik yang capres ini tiga-tiganya nggak terlalu ada gebrakan yang hebat kali ya. Yang paling menggebrak itu kemarin itu masih Mahfud MD, itu yang terlihat melindungi Indonesia, dan kemanapun Mahfud MD, apapun capresnya atau dia ketua tim pemenangan, saya akan dukung lah ya kan gitu ya. Ya, benar. Ada yang lain? Tapi semoga Indonesia dilindungi oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada kecurangan sedikit pun pada saat nanti pemilu ya. Ya, oke. Semoga nanti adil, Jadi siapapun bersih. Coba kalian komen di kolom komentar apa pandangan kalian terhadap capres-capres sekarang ini, karena mungkin ada beberapa hal yang kita bisa sharingkan ya. Salam Dan sejahtera. sekali satu lagi, dan ingat, siapapun calon presidennya, siapapun Jangan siapapun calon presidennya atau siapapun calon wakil presidennya, kalau dari hati kita yang jelek, Indonesia nggak akan berubah. betul. Keren.